Sal, gue tuh berharap banget kita masih bisa kayak dulu. Gue berharap kita masih bisa temenan, saling cerita satu sama lain kayak dulu. Gue belum menutup hati gue juga belum menutup diri gue buat lo. Gue masih berharap kita bisa jadi bestie kayak dulu lagi. Jadi kalau ada apa-apa cerita aja, Sal. Semua orang bisa berubah, Rin. Gak bisa selalu sama kayak dulu. Kita udah tahu apa yang lo lakuin di persidangan. Sak, jujur ya, sebagai sahabat lo kita tuh kecewa sama apa yang lo lakuin kemarin di persidangan. Lo bisa-bisanya kayak gitu. Gini ya Bon, Tom. Gue ngelakuin itu bukan karena gue jahat sama Ariana. Tapi emang kayaknya gue harus ngelakuin itu. Gue kan ngelakuin itu supaya gue buat ngulur waktu gue berpisah sama Ariana. Siapa tahu di waktu ini, 2 minggu ini, gue bisa balik lagi sama Ariana. Gue bisa ademin lagi hatinya Ariana. Kalau gue jadi lo, Sak, gue pasti udah nyerah. Dan gue pasti bakal ikhlasin keputusan Ariana. Lo sadar gak? Apa yang udah lo lakuin itu nyakitin hati Ariana, Sak. Gue setuju sama kata Tommy. Ya kalau memang gak bisa lagi, gak usah dipaksain, mundur aja, Sak. Bukan ini sih sebenarnya yang gue harapin dengan ngobrol sama kalian berdua. Kok kalian malah bikin gue tambah ngedown nih? Kalau bukan kalian yang semangatin gue, siapa lagi? Siapa? Gak ada. Selama ini gue dukung tentang kebaikan lo sama Ariana. Cuman apa yang lo lakuin di persidangan kemarin, itu nggak bisa, Sak. Iya, ya, sorry. Tapi bener deh, Tom. Ini semua emang harus gue lakuin supaya gue nggak bisa sama Ariana. Gue nggak bisa, Tom. Ayon. Nona, Tommy, kalau teman kalian masih belum pesen juga, tinggalin aja. Kalian lanjut kerja. Sak, kita lanjut kerja dulu ya. Ini kalau dibiarin, ini bisa ngamuk, Sak. Paham. Kalau lo ada waktu senggang, lo datang aja ke kontrakan kita. Biar kita bisa ngobrol lebih tenang. Ya kalian nggak usah mikir gue jahat sama Ariana, please. Cinta kok sama Ariana. Nanti deh gue datang ke tempat kalian, gue ceritain semua. Ya, Oke. sorry kalau bikin lu berdua diomelin sama itu. Gak apa-apa. Thank you. Sorry ya. Thank you, Tom. Bon. Tom. Ya, Hati-hati. Oke. Proyek ini pasti bisa lebih sukses kalau dipegang oleh anak-anak muda seperti kalian. Semoga kerjasama kita ini bisa terus berjalan lancar. Walaupun saya tahu antara perusahaan Kusuma dengan perusahaan Wijaya selalu jadi rival. Tapi kita harus tetap berkolaborasi dan saling menguntungkan. Kita harus mengesampingkan masa lalu dan fokus untuk masa depan. Bukan begitu, Bapak Wijaya? Iya Bu Wiri. Saya juga berharap demikian. Semoga saja proyek ini bisa berjalan lancar. Dan syukur-syukur kalau setelah proyek ini selesai, kita bisa kerjasama lagi dengan proyek yang lain. Gitu. Ya. Oke, karena meeting udah selesai, saya pamit duluan. Baik. Ayo nanti kita kembali ke kantor. Ibu duluan aja. Saya mau jalan sama Galvin. Right, Vin? Iya. Oke, kalau gitu saya permisi. Baik, Bapak tinggal dulu. Ya. Tinggal dulu ya, Pak.
bukan taman ya, bukan tempat bermain. Jangan bandel makanya, jadi pecah kan kayak gini barangnya. Maafin aku, Tante. Jangan marah ya, jangan kasar sama anak kecil, namanya juga anak kecil, gimana sih? Anak ibu nih, makanya dijagain anaknya. Lari-larian di sini. Yang kalau saya barang jadi pecah, pokoknya ibu harus ganti rugi. Saya nggak mau ganti rugi. Lah, kan Mbak yang jatuhin, kok jadi saya yang ganti rugi sih? Gimana sih? Ya udah nak, yuk kita pulang. Ibu, ini ganti rugi dulu. Wah, bangetan nih. Ya ampun. Ini gimana ini, Mbak? Sorry ya Besti, gue tuh sekarang kesel banget liat muka Masaka. Ya wajar lah Besti. Gue ngerti banget kok. Ada tuh yang enggak. Sahabat-sahabatnya dia, Tommy sama Bona. Gak ngerti lagi gue sama mereka ya. Gue jadi ikut kesel juga nih sama mereka karena mereka tuh kayak ngebelain Masaka terus, Rin. Gak habis pikir kok orang kayak gitu dibelain terus ya. Tapi ya Rin, kayaknya mereka tuh udah mulai sadar. Pas gue ceritain di persidangan tuh Masaka gimana. Thank you Besti. Lo udah selalu support gue, lo selalu belain gue. Thank you. Iyalah Besti, lo kan sahabat gue. Ya mungkin itu juga kali yang bikin Tommy sama Bona selalu belain Masaka. Tommy sama Bona tuh kan udah kayak bestingnya Masaka. Makanya selalu support, selalu didukung, selalu dibelain. Enggak beda dong Besti. Masaka itu jahat dan menurut gue, kejahatan itu gak pantas dibelain, Rin. Emang Masaka tuh sebenarnya ngapain di sana, Besti? Gue juga nggak tahu sih, tapi kayaknya dia lagi curhat-curhat gitu sama Bona sama Tommy. Ya paling juga dia lagi cari cara, Rin, gimana supaya caranya tuh lo nerima dia lagi gitu. Kalau gue lihat-lihat ya Rin, Masaka itu banyak banget akalnya. Kalau misalnya nanti lo terus-terusan gak menangin sidang gimana? Lo bakal nyerah nggak Rin buat cerai sama Masaka? Saya nggak tahu apa-apa ya. Tadi saya disenggol sama anak kecil, terus akhirnya barangnya jatuh. Jadi bukan salah saya. Saya nggak mau tahu. Yang saya tahu Mbak mecahin barang ini. Dan Mbak harus ganti rugi sebesar 5 juta. Enak aja. Nggak mau. Pokoknya saya nggak mau ganti rugi. Ini bukan salah saya. Kalau ibu mau ganti rugi itu, minta sama ibunya anak yang bikin ini pecah. Kalau Mbak nggak mau ganti, saya laporin Mbak ke polisi. Mbak salah. Mbak nggak mau bertanggung jawab. Iya, oke. Yaudah, saya bayar. Tenang aja. Kecil segitu buat saya. Kok dompetnya nggak ada ya? Apa mungkin jatuh? Atau ketinggalan? Aduh, gimana nih? Nyerah? Enggak, Besti. Setelah semua perjuangan gue untuk mengungkap perselingkuhannya Masaka sama Dita, gue gak akan nyerah. Apapun yang terjadi, gue akan maju terus. Mau Masaka pakai cara licik apapun, kali ini gue yakin gue bakal menang di persidangan. Ya, lo bener banget Rin. Gue tuh kalau keinget Masaka ya, gue suka kesel sendiri tau gak? Gue gak habis pikir sama Masaka. Dia tuh kenapa sih kayak, dia mau apa lagi gitu? Dari pernikahan kita tuh apa lagi yang mau diperjuangkan? Udah hancur semuanya Besti. Gak ada yang bisa diperbaikin. Iya lo bener banget Rin. Gue juga gak habis pikir sama Masaka. Tapi yang lebih gak habis pikirnya lagi nih ya. Dia tuh pakai cara licik itu loh. Gue gak ngerti lagi sih sama dia. Oh ya Besti, nanti sore kita jadi ngumpul-ngumpul. Gue kayaknya skip dulu ya. Gue soalnya kayak pengen sendiri dulu gitu deh. Ntar gue juga telepon dokter Dinda deh. Gue udah terlanjur ngajak dia lagi. Gue batalin aja. Gak apa-apa kan? Ya udah oke, gak apa-apa. Next time aja ya. Ya. Thank you Besti. Iya sama-sama. Kenapa Mbak? Nggak mau bayar ya? Ya udah kita ke kantor polisi aja yuk. Mbak harus ikut saya. Tunggu. Enak aja, jangan sembarang kalau ngomong ya. Saya itu orang kaya. Ini kecil buat saya bisa bayar kok. Cuman ini dompet saya tuh ketinggalan. Ya Ini udah saya nggak usah banyak alasan. Tunggu dulu, Ayo. saya mau telepon suami saya. Udah deh, tenang aja, kalau perlu saya bayar 2 kali lipat.
Katanya tadi kamu ada meeting habis konseling. Surprise! Aku emang ada meeting siang ini sama Gavin, tapi aku sempetin ke kantor kamu karena aku mau kasih kamu. Makasih ya sayang. Sama. Mau beli bunga apa, Pak? Saya mau bunga yang itu dibikin buket yang cantik ya, Mbak. Oh ya, baik ditunggu sebentar ya, Pak. Mana sih Saka? Ini bunganya ya, Pak. Makasih ya. Kerjain gitu aja lama banget sih, lelet deh. Ya mau gimana lagi, Bu? Kalau ngurusin dokumen gini ini bukan kalian saya, Bu. Ibu bisa nggak sih kasih saya kerjaan yang lain daripada saya harus ngurusin dokumen seperti ini, Bu? Banyak gaya kamu. Emang kamu bisa apaan? Lu aja nggak becus. Saya serius, Bu. Mendingan Ibu kasih saya kerjaan mata-matain seseorang, membuka rahasia seseorang, itu baru saya bisa kerjakan, Bu. Daripada saya harus ngerjain dokumen seperti ini, Bu. Emang kamu siapa? Kamu agent? Atau apa? Ih, kamu tuh aneh-aneh aja punya kerjaan. Serius ini, Bu. Mendingan saya cari kerjaan untuk buka aib orang, mata-mata orang, daripada saya harus ngerjain ini, Bu. Oh. Mata-matain. Gimana kalau saya minta tolong nyelidikin sesuatu? Bisa? Boleh? Oke. Kamu cari tahu gimana hubungan Ariana sama Gavin. Soalnya saya curiga mereka itu suka ketemuan diam-diam. Dan tugas kamu cari tahu hubungan mereka itu lebih apa gimana. Bisa? Paham? Paham, Bu. Good. Saya boleh permisi? Kerjain dulu ini. Ya, nanti setelah ini saya kerjain, Bu. Saya permisi dulu. Bu, ini udah saya transfer ya untuk ganti ruginya. Yaudah, makasih banyak ya Pak. Minta maaf atas kejadian yang tadi. Maaf ya Mbak ya. Permisi. Sama-sama, Bu. Aku tuh kesel banget tau gak sama Saka. Dari tadi aku teleponin sama dia nggak diangkat sama sekali. Padahal aku lagi butuh dia banget. Kamu bayangin deh, tadi kalau aku nggak bisa ganti rugi, aku mau dilaporin ke kantor polisi. Sayang, ya udahlah. Masalahnya kan udah beres. Apalagi? Ya iya sih, tapi kan ini semua masalah beres juga karena kamu. Kamu yang udah bantuin aku. Makasih ya. Sama sayang. Ya udah sayang, daripada kamu marah-marah, mendingan kita jalan-jalan. Tadi makanannya lumayan enak ya? Iya, lumayan lah. Oh ya? Bagaimana hubungan kamu dengan Selin? Not so good. Not so good. Ada apa lagi nih? Kayaknya ada sesuatu yang baru. Kadang tuh saya bingung cara ngadepin pasangan yang selalu cemburuan. Saya sudah berusaha menjelaskan segala hal, tapi ya sebenarnya itu semua hanya salah paham. Iya, saya juga bisa ngerti sih. Kadang-kadang Riri juga suka cemburuan parah. Padahal saya udah buktiin ke dia sama perasaan saya ini. Tapi apa yang saya lakukan semuanya itu hanya sia-sia. Perempuan itu hanya akan menganggap kita serius dengan satu hal. Apa tuh? Lamar dia.
Cuma dengan cara itu. Ada kepastian dari Anda untuk Selin. Kalau Anda dan Selin udah siap, kenapa enggak? Ya kan? Pedro. Pedro, bangun Pedro. Bangun Ih, awas loh, nanti kamu ketiduran mau jemput Non Arin itu loh. Bangun. Ya, masih lama Non Arin pulangnya baru jam berapa ini? Udah tenang aja. Masalahnya kalau kamu tidur itu kamu tuh udah nggak inget waktu. Ayo cepetan bangun. Bangun nggak? Pedro, Iya, bangun. Bentar lagi. Duh, siapa ya? Duh, gimana kalau penagih hutang itu ya? Yang kayak Non Arin ceritain tadi yang datang ke sini tuh. Duh, Pedro. Tidur lagi, Pedro. Temenin aku yuk, buka pintu yuk, Pedro. Punya buka pintu aja mau ditemenin, manja banget sendiri aja dia. Oh ya udah. Kalau nggak mau nemenin aku buka pintu sama aja dengan tidak dapat jatah makan, terserah. Bangun itu loh. Ini udah bangun. Bangunnya pakai melek-melek matanya. Meleknya yang natural, bukan melotot. Melek biasa melek. Banyak banget aturannya. Itu cakep. Ayo temenin. Ayo cepetan, itu orangnya udah gedor-gedor itu loh. Berisik banget. Ya sebentar, tunggu. Coba bilang dulu tunggu lagi. Ayo cepetan, kamu duluan. Tunggu temenin. Tunggu, ya sabar. Siapa tuh? Siapa? So, gimana kondisinya? Baik. Saya baik-baik aja. Non Arinnya belum pulang. Ini Mas Aka ngapain ya di sini? Aduh, maaf ya Mas Aka. Ini kan Non Arin itu nggak suka kalau Mas Aka kesini. Maaf ya. Saya ngerti kok, Bi. Oh ya. Buat Ai. Saya nitip buat Ariana. Boleh ya? Ya, mudah-mudahan Ariana terima. Iya, So. Saya permisi ya. Bias, Pedro. Mari. Ya, So. Hati-hati, So. Suhu Ai masih romantis aja sama Non Arin. Bukan itu. Laki-laki itu kalau melakukan kesalahan pasti jadi sikapnya manis. Walau sia-sia. Oke, masuk. Ayo, Kalau menurut saya ya, pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena saya nggak akan pernah mau main-main dalam hubungan pernikahan. Karena saya ini salah satu korban pernikahan dari kedua orang tua saya yang gagal. Iya, saya setuju dengan Anda. Kita nggak boleh main-main dalam hubungan pernikahan. Kalau enggak, kita akan menyesal nanti. Halo, Din. Halo, Sak. Kamu lagi sibuk gak? Aku mau ngajakin kamu ngopi nih. Sekalian balas budi karena kamu udah nolong aku. Din, harusnya aku loh yang traktir kamu. Karena kan kemarin Dita ngomongnya gak enak banget di depan kamu. Aku yang traktir kamu ya? Enggak apa-apa kok. Kan juga salah aku juga kemarin. Ya udah oke, nanti kalau kamu kerjanya udah beres, kita ketemu kabarin aja. Oke.
See you. Oke, see you. Saka, Mbak Riri? Sak, aku nggak tahu ya gimana caranya aku bilang. Cuman aku kecewa banget sama kamu. Aku bantuin kamu banyak, tapi kenapa kamu semudah itu sih bawa-bawa Mas Galvin dalam kasus perceraian kemarin? Kamu nggak tahu diri banget, tau nggak sih, Sak? Aku bantuin kamu banyak, tapi kamu balas aku kayak gini. Kayaknya emang lagi musim nih manggil aku orang yang nggak tahu diri. Tapi kan Mbak Riri, maaf ya Mbak. Yang punya ide itu pengacara yang Mbak Riri kasih. Pak Dimas Abbas, dia yang punya ide itu Mbak. Ya kalau sampai Mbak Riri atau Mas Galvinnya jadi tersudut ya, saya bisa apa Mbak? Mungkin memang cuma itu caranya untuk ngelawan di persidangan cerai sama Ariana. Mungkin itu memang harus dilakukan Mbak. Ya udahlah, semuanya udah terlanjur. Intinya aku nggak mau masalah ini kemana-mana. Aku nggak mau semuanya ini sia-sia, Sak. Aku udah berkorban banyak, Saka. Termasuk Mas Galvin yang sampai detik ini terseret-seret bantuin Ariana ngurusin perceraian kalian. Ya aku nggak suka. Pokoknya intinya kamu harus tetap mempertahankan pernikahan ini dan kamu berhasil balik sama Ariana. Itu aja. Iya Mbak Riri, tapi kan sekarang aku cuma bisa ngulur waktu. Dan aku yakin Ariana nggak akan tinggal diem Mbak. Sambil aku ngulur waktu, gimana caranya aku bisa cairin hatinya Ariana lagi. Gimana kalau kamu pakai cara gugatan harta gono gini ke Ariana? Itu kayaknya berlebihan deh Mbak Riri. Iya nggak berlebihan dong, kita coba aja. Kamu bisa bikin surat keterangan palsu dan kebohongan kamu yang kemarin aja semudah itu bikin kita semua percaya. Ya aku yakin sih dengan hal ini proses perceraian kamu bisa sedikit lebih lama. Apa nggak ada cara lain ya? Ya udahlah, tak gini aja deh. Lebih baik nanti kamu diskusi sama Pak Dimas. Kamu diskusi cara apa yang bisa memperlama proses perceraian ini ya. Siapa tahu beliau ada ide lain.